Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yang notabene dia juga seorang guru dari mufassir Ibnu Katsir, Ad-Dhammul Karamah Luzumul Istiqomah. Jadi seorang Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga mengatakan hal yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Bagus Baraja, pemilik channel Gus Baraja, ingin mengajak Anda semuanya untuk bergabung di acara atau program puncak saya, yaitu Sekolah Law of Attraction selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun. Ngupas tentang rahasia keajaiban doa, tentunya dengan keilmuan Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Kemudian di program tersebut Anda akan mendapatkan 20 hingga 25 video narasi penjelasan tentang Law of Attraction. Kemudian kamu juga bisa mendapatkan audio afirmasi program ulang bawah sadar menjadi magnet uang ataupun menjadi magnet cinta. Dan di sana juga Anda akan mendapatkan bimbingan khusus dari saya untuk mendapatkan edukasi-edukasi atau menjawab semua pertanyaan permasalahan Anda. Segera ambil kesempatan emas ini dan segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya kamu bisa langsung cek informasinya, semua sudah saya cantumkan di deskripsi. Sampai jumpa di program yang saya adakan. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja, di channel Gus Baraja. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini dan yang sudah membantu untuk share video-video yang sudah saya upload. Karena dengan cara seperti itu sebenarnya juga bisa dijadikan percepatan doa. Mana tahu teman-teman di luaran sana yang sudah kamu share, kemudian mereka menonton dan ternyata ketika mereka menonton mereka mendapatkan solusi dari permasalahannya. Sekali lagi, channel ini saya buat untuk teman-teman yang memiliki masalah tentang keuangan, tentang cinta juga, apapun yang berhubungan dengan kejiwaan. Jadi kamu bisa langsung menonton di video ini dan saya sudah buatkan playlistnya juga tentang materi-materi sesuai dengan kebutuhan kamu. Memang sudah saya bagi-bagi, yaitu ada materi magnet uang, magnet cinta, serta luka batin dan mental block, serta bagaimana cara mengatasinya. Dan buat kamu yang barusan mampir, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk diklik juga tombol loncengnya agar Anda terus mendapatkan notifikasi ketika saya update video terbaru. Setiap malam pukul 7 akan ada upload video dari saya, tentunya dengan keilmuan-keilmuan yang membahas tentang rahasia keajaiban doa, selalu tentang doa. Materi video kali ini terinspirasi dari komen-komennya teman-teman yang saya lihat banyak sekali yang sebenarnya punya masalah. Dan saya maklum, yang namanya manusia hidup, masalah itu pasti dimiliki. Kalau nggak mau punya masalah, ya artinya kita sudah nggak mau hidup, kan begitu. Karena hidup dan masalah itu satu kesatuan yang sebenarnya seiring sejalan pasti ada. Karena kualitas kemanusiaan itu bisa kelihatan karena dia bisa menyikapi permasalahan yang ada dalam kehidupannya. Masih berhubungan dengan doa, selalu berhubungan dengan doa. Kalau ada teman-teman yang bertanya, apa sih inti dari rahasia keajaiban doa? Sebenarnya semuanya sudah saya kupas, tetapi mana yang sangat powerful saat kita berbicara tentang doa atau kita ingin mencari rahasia dari keajaiban doa itu sendiri? Yang paling powerful adalah istiqomah, repetisi, pengulangan. Ya, cuma sebelum saya masuk ke dalam pembahasan tersebut tentang istiqomah atau repetisi, saya mau teman-teman sadar dulu nih. Mau sesulit apapun permasalahan teman-teman, ya, permasalahan hidup, tentang keuangan, tentang cinta, apapun itu bentuknya, Allah sudah mendesainnya sedemikian rupa. Meskipun saya memahami kekhawatiran dan kepanikan Anda semuanya, saya paham. Sebenarnya Allah itu tidak memerintahkan kita untuk fokus kepada masalah, melainkan kita fokusnya kepada solusi. Artinya fokus kepada ilmu, agar ketika kamu paham ilmunya, kamu bisa mendapatkan solusi dari apa? Dari belajar ilmunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan seperti itu. Ya, tidak mungkin Allah berikan cobaan atau ujian di luar batas kemampuan manusianya. Tidak mungkin. Nah, kalau kamu sudah paham itu, sudah mengerti itu, masukkan ke dalam pikiranmu, insya Allah ini bisa dijadikan solusi. Artinya tenang saja dulu, tenang saja dulu. Saya pernah di masa sulit. Artinya umur saya yang sekian, itu tidak mungkin saya tidak pernah melewati masalah. Nggak mungkin. Bahkan saya di saat seperti kamu saat ini yang mungkin sulit, berpikir hal yang sama, yaitu terkesan, wah ini masalah berat nih, ini masalah yang sangat sulit untuk saya hadapi. Bahkan saya sedih, saya stres, saya maklum, saya melewati fasenya Anda. Tetapi ketika saya sadar, saya paham polanya, saya pelajari polanya, saat saya ingat-ingat sekarang, ternyata mau dipikir ataupun tidak difikirkan, yang dulu menurut kita tidak mungkin bisa saya lewati, ya, ternyata semuanya bisa saya lewati sampai detik ini.
Artinya janji Allah sudah terjawab di sini, sudah Allah tepati bahwa tidak ada cobaan itu di luar batas manusia, batas kemampuan manusia itu nggak ada. Ya, sekali lagi tidak ada. Sesulit apapun kamu, sebenarnya Allah ingin menaikkan level kemanusiaanmu agar lebih bisa menjadi bijaksana dalam menyikapi hidup. Kemudian yang kedua, sadari juga bahwa kita kan paham nih hari ini nih bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Semua yang kita miliki. Tetapi kita hanya menganggap bahwa ya harta kita itu titipan Allah. Secara teori kan begitu ya, yang kita paham. Istri, anak semuanya titipan Allah yang harus kita jaga. Tetapi satu hal yang mungkin ini bisa menjadi pengingat teman-teman semuanya juga ya. Masalah yang kita alami hari ini itu juga titipan. Itu juga titipan. Ada kalanya kita diberikan, ada kalanya Allah ambil. Pasti itu. Pasti. Terjadinya seperti itu. Coba kamu flashback beberapa tahun sebelum ini, kamu juga pernah mengalami masalah sulit. Tetapi saat itu kamu berpikir bahwa masalah kamu itu tidak bisa kamu lewati saat itu. Tetapi realitanya hari ini kamu bisa melewatinya. Percayalah teman-teman, dengerin saya kirim sugesti lagi ke kamu, semuanya terlewati dan itu pasti. Dan itu pasti, karena pertolongan Allah itu pasti. Kitanya nih hanya diminta untuk kembali kepada Allah. Ingat sama Allah, hanya ingat saja, ingat lakukan sebagian ilmu-ilmu yang sudah memang Allah berikan kepada manusia. Ada 3 hal yang harus kita faham dan harus kita lakukan. Pertama yaitu istiqomah. Kemudian yang kedua hikmah. Yang ketiga adalah karomah. Ini puncaknya. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah istiqomah. Kenapa kok harus istiqomah? Pertama, kita harus lagi-lagi ya, kita harus sadar bahwa kita ini bukan wali. Saya, Anda, kamu semuanya itu bukan wali. Bukan juga nabi, bukan juga rasul. Kita harus melatih dulu. Dimana kita sadar bahwa iman kita saja kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Sehingga kita butuh latihan. Latihan mendekatkan diri, latihan bagaimana bisa membangun keyakinan kepada Allah. Orang berdoa itu juga butuh latihan. Menurut keilmuan, bahwa hukum repetisi itu sangatlah penting dan sangatlah powerful. Berikut juga terapi ya. Berikut juga terapi itu tidak bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tetapi harus berulang. Dulu saya pernah mengatakan, buat teman-teman yang luka batin, yang punya luka batin, sering bertanya ke saya, berapa kali kita harus memprogram pikiran bawah sadar kita? Berapa hari? Ada yang mengatakan 21 hari. Itu hanya untuk menciptakan habit sebenarnya, untuk menciptakan kebiasaan baru. Tetapi kalau menurut kacamata saya, kita sudah berbuat dosa selama berpuluh-puluh tahun sesuai dengan umur kita. Lalu tiba-tiba saat kita ingin memprogram pikiran bawah sadar, kita bertanya berapa lama? Kalau jawaban saya buat orang-orang yang bertanya seperti ini, jawaban saya adalah setiap hari sepanjang masa sampai kamu sudah tidak bisa bernafas lagi. Artinya sampai kita nggak ada. Balik lagi tentang istiqomah. Kita tidak usah masuk kepada ruangnya Allah. Karena ruangnya Allah itu sangat pribadi bagi Allah dan kita memang tidak bisa, tidak punya kekuatan ke sana. Jadi ruangnya kita tuh tidak lebih dari doa dan usaha. Dahulukan doa. Karena doa ini adalah program ulang bawah sadar, memprogram mindset hati, jiwamu. Dan ketika itu sudah terprogram, nanti jiwamu yang akan mengendalikan tubuhmu atau mengarahkan tubuhmu menjadi lebih kreatif dan produktif lagi. Sehingga kamu bisa menuju kepada goal-goalmu. Berbicara tentang repetisi, saya ingin mengutip satu kutipan yang mungkin bisa Anda jadikan referensi. Dan bagi teman-teman yang masih ragu apakah ilmu ini sejalan dengan agama ataupun tidak, kutipan ini dari seorang Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yang notabene dia juga seorang guru dari mufassir Ibnu Katsir. Ad-dhamul karamah luzumul istiqomah, yang artinya adalah paling besarnya kemuliaan atau karomah itu sendiri, atau karomah yang paling besar adalah membiasakan diri atau istiqomah. Jadi seorang Ibnul Qayyim al-Jauziyah juga mengatakan hal yang seperti itu. Jadi istiqomah itu memang disarankan mengulang sebuah aktivitas atau sebuah perkara yang memang bisa menggiring kita pada hal-hal yang positif. Nah, berbicara tentang doa adalah melatih tentang keyakinan. Kita ini sekali lagi kita bukan wali, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Jadi untuk menuju keyakinan itu kita perlu melatih, sama halnya seperti ikhlas. Kalau saya mau berikan contoh kecil, misalkan sholat. Awalnya sholat itu tidak ikhlas.
Awalnya sholat, sedekah, dan lain-lain tidak ikhlas. Bagaimana kita bisa ketemu ikhlas kalau kita nggak action dulu? Kita melatih dulu, berulang dulu, lakukan itu. Sampai benar-benar kita merasa bahwa ini sesuatu yang wajib kita lakukan. Jadi kalau kita tidak melakukannya, kita merasa kehilangan. Itulah yang saya sebut dengan ikhlas, dengan cara mengulang atau istiqomah, repetisi dan lain-lain. Jadi kekuatan dari keilmuan yang sering kita bahas di channel YouTube ini adalah repetisi, yaitu istiqomah. Nah, setelah kita istiqomah, nanti akan Allah berikan hikmah. Sembari kamu melakukan itu secara berulang, petunjuk itu nanti akan Allah tunjukkan. Sehingga kalau misalkan kita hubungkan pada kalimat yang tadi saya sampaikan bahwa Allah itu tidak akan pernah memberikan ujian di luar batas kemampuanmu, barulah Allah berikan petunjuk. Ya, jadi istiqomah baru dapat hikmah. Setelah dapat hikmah, dapat petunjuk, barulah di situ kamu dapat karomah. Jadi karomah itu bisa kamu dapat karena sebab istiqomah, repetisi. Karomah ini maksudnya adalah kemuliaan. Anggap saja kalau kita bicara tentang ilmunya, karomah ini adalah jawaban dari Allah. Jadi ketika kamu mempunyai kemuliaan atau karomah, maka berdoa mudah banget untuk Allah ijabah. Karena semua syarat-syaratnya sudah menjadi satu di dalam karomah tersebut. Ada juga bahwa Rasulullah juga pernah berpesan sehubungan dengan istiqomah ini ya. Jangan pernah meremehkan kebaikan kecil. Walau hanya sekedar berwajah berseri di depan saudaranya. Artinya kalau misalkan kamu sedang menghadapi orang yang wataknya keras banget, temperamen, suka marah dan lain-lain. Kalau kamu balasnya selalu dengan senyuman, dengan wajah yang berseri setiap kali tetapi berulang, lama-lama yang keras pun akan jadi lembut. Poin yang ingin saya sampaikan di sini berbicara tentang rahasia keajaiban doa. Pertama adalah fahami, sadari ya, berita bahagianya adalah sesulit apapun kamu bisa melewatinya. Karena apa? Karena memang janjinya Allah tidak mungkin di luar batas kemampuanmu. Sesulit apapun kesulitanmu, sesulit apapun ya, baik itu tentang hutang ya, keuangan, cinta dan lain-lain, permasalahan hidup yang berwarna ya, beraneka ragam menurut saya, karena masalah saya beda, masalah kamu juga beda, tetapi intinya semuanya pasti akan terlewati. Kamu berpikir secara keras ataupun tidak untuk melewati itu, pasti pada akhirnya juga terlewati. Pasti pada akhirnya juga terlewati. Ini bukan sekedar motivasi saudaraku, tetapi ini juga pengalaman hidup. Kalau kamu ingat baik-baik beberapa tahun yang lalu, ya, bukan membandingkan masalahnya. Kalau kamu flashback beberapa tahun sebelum ini, kamu pernah mengalami masalah yang hebat juga. Yang di masa itu, di kala itu, kamu menganggapnya bahwa itu sudah sangat besar, sangat hebat masalah itu. Dan saya pastikan di saat itu kamu juga berpikir hal yang sama. Kamu juga berpikir bahwa masalahmu sudah yang sangat besar dan paling besar di antara yang besar. Tetapi realitanya kamu bisa melewati sampai hari ini. Maka sebenarnya segimanapun kamu berpikir, toh masalah itu akan terlewati. Semuanya akan terlewati. Kalaupun sudah terlewati, kita akan berhadapan dengan masalah baru. Karena masalah bagi saya adalah teman hidup, bagi saya ya. Dan bagi saya masalah adalah sahabat. Sepanjang perjalanan hidup saya tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Hanya saja mungkin masalahnya berbeda-beda dan frekuensinya juga berbeda-beda. Ada kalanya berat, ada kalanya ringan. Tetapi solusinya adalah bagaimana cara saya menyikapi permasalahan tersebut. Kalau menurut saya masalah itu sudah sangat besar, tetapi di hati saya menganggapnya ya namanya hidup, masalah itu pasti akan selalu ada. Hasilnya adalah masalah yang berat itu akan menjadi ringan. Karena kita meyakini bahwa Allah pasti sudah siapkan solusinya. Ingat teman-teman, sebagai pengingat saja ya, kekuatannya ada di repetisi, istiqomah, mengulang dan mengulang. Seperti yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah yang tadi saya sampaikan, juga Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan sehubungan tentang istiqomah. Dan saya pribadi juga ingin menyampaikan kepada Anda, semangat. Semua masalah itu pasti terlewati. Lakukan saja apa-apa yang memang sudah dianjurkan oleh Allah. Tidak usah berpikir terlalu keras seperti apa nanti kamu masa depan, tetapi kamu perlu mendesainnya juga lakukan aktivitas untuk menuju ke sana. Artinya kalau kembali kepada konsep doa, berdoalah yang banyak. Perhatikan baik-baik teman-teman ya, seluruh komen saya yang ada di YouTube.
saya selalu mengulang, sebelum kamu mendoakan dirimu sendiri, sebelum kamu berdoa kepada Allah, biasakan untuk mendoakan orang lain. Biasakan atau ciptakan habit baru untuk mendoakan orang lain. Kalau kamu mendoakan dirimu sendiri itu tunggal, satu, dan hanya untuk dirimu sendiri. Kalau kamu mendoakan orang lain, itu artinya kamu sudah bersedekah doa, dan sedekah tidak ada yang ditolak. Semuanya pasti Allah ijabah. Dan poin pentingnya adalah saat kamu mendoakan orang lain, malaikat akan mengaminkan, bahkan malaikat mendoakanmu. Hukum doa itu ibarat lemparan bola kepada dinding. Jadi kalau kita melempar sesuatu ke dinding, melempar bola ke dinding, bola tersebut akan kembali kepada kita, dan bahkan pantulannya jauh lebih cepat daripada lemparan kita. Semoga bermanfaat. Semangat teman-teman semuanya. Bantu share setiap video yang saya upload agar saya terus bersemangat untuk membuat video dengan materi-materi yang berbeda dan tentunya bermanfaat buat kamu. Saya Bagus Barajal, Fakir Ad-Dhaifillah. Mohon maaf lahir batin, si miskin ilmu, lemah dalam pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.